Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, terpuji atas keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan, yang kenikmatan terbesar dari sekian banyak kenikmatan adalah dengan diberikannya kepada kita keimanan yang merupakan sebab terbesar dengannya terwujud kebaikan, kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka keimanan dan kondisi di mana seorang berdinamika sesuai dengan makna-makna keimanan adalah hal yang akan mendatangkan kebahagiaan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kapan Allah mau Allah akan memberikan, dan jika Allah menghendaki Allah akan mengambilnya. Maka mau tidak mau, untuk mewujudkan kebahagiaan, seorang mesti mengetahui apa yang diinginkan dari seorang hamba ya, sebagai realisasi keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang huququl walidain, asbabuhu, madzahiruhu, wa subulul ilaj. Sikap durhaka terhadap kedua orang tua, faktor-faktor penyebab, bentuk-bentuk kedurhakaan dan terapinya. Nah, menjadi pembahasan yang sangat penting karena berkait dengan kehidupan setiap manusia. Baik tidaknya kehidupan kita ya, dan setiap kita adalah anak dari orang tua kita. Barokah tidaknya hidup kita, dijaga dan tidaknya kita dalam menjalani kehidupan sangat bergantung kepada seberapa bagusnya interaksi kita dengan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan birrul walidain hal kedua setelah tauhid ya. Dalam beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kewajiban birrul walidain setelah kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah, dan memerintahkan agar kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua kalian ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan washkurli wa liwalidaik, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Naam, wallahu al-musta'an. Selain sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa birrul walidain adalah sesuatu yang sejalan dengan sifat dasar fitrah manusia ya, sehingga kita dapati wallahu al-musta'an sikap-sikap yang bertolak belakang dengan birrul walidain, sikap-sikap yang berseberangan dengan birrul walidain mendapatkan respon yang sama dari keumuman orang, bahwasanya ini adalah seorang anak yang suram, seorang anak yang buruk. Wallahu al-musta'an. Maka adapun kita sebagai orang yang beriman, kita punya sesuatu yang lain. Kita punya sesuatu yang lain yang menjadi alasan kita untuk kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dengan keimanan kita mengetahui bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu tidak dipersyaratkan orang tuanya harus orang tua yang bertanggung jawab. Dalam artian seandainya nas'alullah al-afiyah, ada di antara kita yang orang tuanya tidak sesuai dengan harapan, tidak seperti umumnya orang tua yang baik, maka bukan berarti kalau kita semau kita terhadap dia kemudian kita aman di akhirat. Kita pengen aman di akhirat, baik nggak baik orang tua kita harus tetap baik terhadap mereka. Allah menyampaikan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka meskipun kafir di dunia ini dengan cara yang baik. Bahkan dengan itu kita bisa lebih membuktikan ketulusan kita
ketulusan, ketaatan kita terhadap Allah, bahwasanya kita baik kepada orang tua kita bukan karena faktor take and give. Dia bagaimana, kita bagaimana. Dia oke, kita oke. Dia enggak, kita juga enggak. Bukan itu, tapi Allah. Ada sebagian saudara kita yang diuji dengan orang tua yang tidak sesuai dengan harapan, mengecewakan. Ya, terkadang cerita, dulu saya disia-sia, setelah sekarang udah jadi orang baru mereka mendekat. Ya, maka ini ujian. Apakah seorang akan mengedepankan egonya atau ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena kewajiban berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu bagaimanapun kondisi orang tuanya. Ya, mau muslim, mau kafir, mau bertanggung jawab ataupun tidak, kewajiban di situ ada. Maka sangat tidak bersyukur sekali kalau seseorang sudah punya orang tua yang sangat representatif, mendukung orang tuanya bertanggung jawab, kemudian tidak juga dia mampu untuk birrul walidain, tidak juga dia mampu untuk menerapkan apa yang menjadi perintah Allah. Di sini dia dapat fasilitas dari Allah. Nih, tak kasih orang tua yang menjenengan lebih punya alasan untuk berbuat baik kepada mereka. Orang tuanya Masya Allah bertanggung jawab, ya. Kalau cuma ada satu tempe kasih anaknya, ya. Kalau cuma ada selimut untuk anaknya, ya. Kemudian masih saja dia tidak punya alasan yang kuat untuk tawadhu di hadapan orang tuanya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ini adalah musibah, istidraj. Maka di sini kita masuk pembahasan tentang beberapa bentuk sikap durhaka, beberapa bentuk sikap kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua yang terkadang tidak terpahami sebagai bentuk kedurhakaan. Ya, kita belajar bersama, ya, untuk memperbaiki kondisi kita terkait dengan apa yang menjadi hak para orang tua. Karena bisa jadi meskipun kita udah ngaji, tapi ada diantara hal-hal yang sebenarnya masuk kategori durhaka dan kita masih melakukannya. Ya. Nah, yang pertama, ya, beliau berkata, uququl walidain ya'khudhu madhahir adidah wa suwaran syatta wa minha ma yali. Sikap durhaka terhadap kedua orang tua memiliki berbagai bentuk. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ibqa'u al-walidain wa tahzinuhuma. Membuat kedua orang tua menangis dan bersedih. Membuat kedua orang tua menangis dan bersedih. Ini adalah kedurhakaan. Oleh karenanya ketika ada seorang sahabat yang meskipun tidak diizinkan orang tuanya untuk berjihad, tetap berjihad, dan ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau mengatakan, ya, si sahabat ini mengatakan, saya meninggalkan orang tua saya dalam kondisi menangis ya Rasulullah. Maka Rasulullah, ya, irji fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali ke orang tuamu, ya, dan buatlah mereka tertawa, ya, berbahagia sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ya, maka diantara bentuk kedurhakaan, ya, adalah kita membuat kedua orang tua kita menangis dan membuat mereka berdua bersedih. Sawa'un bil qawli awil fi'li aw bitasabbubi fi dzalik. Apakah itu dengan perkataan, ya, pedes misal, ya, perkataannya pedes, ya, seperti kita tahu apalagi kalau orang tua sudah sepuh, ya, wallahul musta'an, ceritanya apa? Kadang apa? Diulang-ulang, dongengnya diulang-ulang. Kadang sebagian anak karena nggak kuat akhirnya wis oma sing kita wingi cerita, masa diceritakan terus, nangis itu, sedih itu. Dia cuma pengen didengerin, dia cuma pengen apa? Wallahul musta'an, di hari tuanya bisa lebih dihargai sama anak-anaknya. Ya, pengen sebagaimana dulu ketika anaknya masih kecil, dia sabar dampingin anaknya ngobrol, ya, nggak jelas kadang. Ya. Dia pengen menikmati mut'ah, kegembiraan ketika
ya berbicara, bertukar kisah dengan anaknya, ya pengen dianggap. Nah, maka menjadi sebuah kesedihan ketika kemudian respon sebagian kita adalah apakah itu memotong pembicaraan, ya, atau orang tuanya ngobrol, nas'alullaha an yu'afina, dan kitanya menunjukkan gestur kayak-kayaknya pengen apa? Aku pengen geleng, Mak. Ya, aku pengen merem, ya, pengen nambekan sedelat. Terus ket wingi nambekan gitu lah, ya. Itu padahal kalau yang datang teman kita, gitu, karena kancane teka langsung apa? Colotus, ya. Wallahul musta'an, ya. Maka orang tua kan nggak bodoh, orang tua kan nggak dungu, mereka tahu anak saya skala prioritasnya siapa. Itu sikap-sikap yang seperti itu meskipun implisit tapi ya, sangat memukul. Wallahul musta'an, ya. Orang tuanya lagi ngapain, dianya lagi ngapain, ya, atau membuat sedih dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, ya, sudah sepuh, anaknya malah bikin apa? Bikin hal-hal yang menjadi sebab kemudian orang-orang komplainnya ke orang tuanya, jenengan gimana punya anak udah sepuh, sudah capek dengan kelakuan anaknya, kemudian ya menjadi wallahul musta'an ya, objek celaan tetangga kanan kiri, ya. Maka itu membuat sedih kedua orang tua dan menjadi sebab orang tua menangis. Ini bentuk kedurhakaan. Mungkin kita nggak langsung bikin orang tua kita nangis, tapi kita melakukan hal-hal tertentu, kemudian itu jadi ceritanya apa? Ya, sampai ke orang tua kita apa? Nangis. Maka bicara birrul walidain berarti kita harus berpikir jangka panjang, TikToknya, ya, efek dominonya, kira-kira orang tua saya gimana kalau saya seperti ini, ada efek atau enggak? Ya, kalau kita memang nggak pernah memperdulikan konsekuensi yang akan sampai ke orang tua bagaimana, ya berarti fix memang durhaka. Jenengan hidup di masyarakat yang memang wallahul musta'an, mereka punya yang namanya kontrol sosial, mereka punya yang namanya sanksi sosial. Mereka tahu ketika anak nggak bisa anaknya nggak bisa nggak bisa disentuh, orang tuanya yang dapat sanksi sosial, biar kapok, aneh gitu kadang masyarakat kita. Akhirnya apa? Sudah under pressure terus. Maka seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya berpikir konsekuensi dari inisiatifnya, kira-kira sampai ke orang tua bagaimana, bisa nggak ditanggung. Anak yang bijak dia kan menyampaikan, misal kita dengan usaha kita untuk istiqomah, tentu saja apa? Mendatangkan hal-hal yang kadang menjadi beban pikiran siapa? Orang tua. Nah, itu orang tua kalau kita mau berbakti disampaikan, diadem-ademi, dikasih pengantar dan sebagainya supaya apa? Dia bisa apa? Tenang. Bisa tenang. Ya. Momen yang ada digunakan untuk bertukar pikiran, Pak, Bu, mekaten menurut jenengan kula setelah taklim kalian sederenge sayan pundi? Nek wonten ayate kados menika, hadise kados menika, kula kedahe pripun? Ya ta. Nek menungso jenengan ngertos piyambak sing namine tiyang niku nggih kangelan, dicekel atine napa malih lambene. Tapi yang penting ibu bapak harus percaya, ya toh, bapak ibu nggak pernah lepas dari doa-doa saya. Dulu saya nggak kayak gitu, Bapak. Ibu, saya dulu nggak kayak gitu. Saya nggak pernah doain ibu, nggak pikiran akhiratnya ibu bapak gimana. Sekarang lain. Nah, harus ada yang seperti itu, kompensasi. Mau nggak mau dengan kondisi yang kita seperti ini, mesti ada suara-suara sumbang yang sampai apa? Ke orang tua kita. Mesti jadi beban pikiran, sedih dan sebagainya. Kalau nggak ada inisiatif kita untuk supaya mereka nggak sedih, bahkan kemudian menangis, ada yang sampai mati karena beban pikiran, kontrol atau sanksi sosial yang didapatkan, mati, ya, diomongin sama tetangga kanan kiri. Anaknya melihat apa yang dia lakukan nggak ada salahnya. Saya mau nikah, kebetulan yang mau nikah ini akhwat di tahun 99 atau 2000.
pakaiannya jilbabnya seperti saudari-saudari kita, akhwat-akhwat kita. Tahun 2000 gimana coba? Wah, aneh nggak karuan. Datang-datang kuliahnya di luar kota, datang-datang bilang, Pak, Bu, saya mau nikah. Udah penampilannya sudah aneh, tiba-tiba apa? Kuliah urung rampung, wis pengen nikah. Ya, udah tahu ini nggak bisa dibelok-belokin. Ya udah nikah. Mana laki-lakinya? Laki-lakinya datang, nggak pengen acara ini, nggak pengen acara itu, pengennya seperti ini, seperti itu. Sebagaimana seharusnya memang ideal, nggak ada musik, nggak ada ini, nggak ada dipajang dan seterusnya. Nggak bisa lagi punya apa namanya bapaknya apa menolak. Sampai ketika datang, ya hari hanya ketahuan kalau mau dijadikan istri kedua, pukulan lagi. Selama resepsi muncul kontroversi, ribut di kampung dan sebagainya. Sudah selesai nikah, ini anak sama suaminya keluar kota lah. Siapa yang kena? Orang tuanya, diantem habis. Dalam artian jadi omongan, ya. Sampai kemudian suatu ketika bapaknya pulang kantor, nggak pulang ke rumah tapi pulang ke temannya, minta tolong sama yang punya rumah, tolong istri saya telepon suruh ke sini. Istrinya datang, gimana Pak, kok nggak pulang? Duh, nggak kuat lagi, sudah kita pulang ke kampung aja, ya kita pulang ke kampung aja. Pulang kampung akhirnya hari itu juga nggak pulang ke rumah. Nggak lama dari itu sekian bulan dapat berita orangnya meninggal bapaknya. Maka bukan anaknya ini mungkin merasa dirinya apa? Ya, salah saya yang mana coba? Nggak ada lah. Ya, salah jenengan cuma nggak kerasa jenengan mesti. Ya apa salahnya ngasih mukadimah jauh-jauh hari? Pengen nikah ya pengen, cuman perlu proses penyampaian. Nggak sadek saknyet. Wallahul musta'an. Maka itu. Nas'alullaha an yaghfir lana. Ya, nas'alullaha an yu'afina. Semoga Allah mengampuni kita. Nah, itu panjang pembahasannya, ya. Dalam artian bentuk-bentuk menjadikan mereka menangis dan bersedih itu banyak yang muncul dari kita. Udah nikah, ada masalah dikit cerita sama orang tua, orang tuanya kepikiran, orang tuanya sedih bahkan nangis. Nah sudah nggak pol-pol, sudah cilik ngerepotin, gede ngerepotin, sudah nikah apa? Ngerepotin. Bukan termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Orang sudah menikah, sedikit-sedikit masalah disampaikan ke orang tua. Orang tua itu kan sama anak apa? Kalau bisa nyawanya dikasih. Anaknya ada masalah, yuk kepikiran, makan nggak enak, mikirin terus. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, ya, sebagian anak tuh nggak merasa dirinya sudah besar, padahal udah punya anak, sampai orang tuanya meninggal. Karena apa? Saking bagus servisnya orang tua itu sama kita itu. Ya, biar sudah jenggotnya putih kayak gini, itu kalau bisa mungkin pengennya makan disuapin, tak suapin. Pun balik ke wong enak ora bisa turu lah, bungus duwe putus, ya Allah anaknya pun gede-gede. Tetap nggak bisa, namanya orang tua tuh nggak bisa. Orang tua, kita tuh belahan hati mereka. Jadi bukan sikap yang bijak, bukan termasuk birrul walidain, menyampaikan hal-hal yang menjadi sebab kesedihan mereka. Mak utangnya aku akeh mak. Wah sudah. Ada sebagian orang bisnis spekulatif, akhirnya apa? Sing kena efek orang tuanya, mental ini, mental itu, semuanya habis. Maka itu kita bicara birrul walidain banyak akan membahas banyak hal, ya. Inisiatif-inisiatif kita besok akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap kita yang menutup mata dan menutup telinga tentang apa efek yang akan sampai ke orang tua besok akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tahu orang tua bakalan sedih. Udah gitu doain aja enggak? Doain aja enggak? Untuk sekedar sehari sekali dalam sehari aja Pak, kita enggak konsisten. Padahal enggak tahu di sana lagi diadab. Ya, mana doanya nah. Maka bentuk kedurhakaan adalah ketika seorang menjadi sebab atau menyebabkan kedua orang tuanya bersedih ataupun menangis, ya. Allahul musta'an. Ya, terkadang kita kuliner ini itu nggak kepikiran orang tua mau dibawain apa nih. Yang diurusin anak istri, anak istri. Mana orang tua? Wallahul musta'an. Apalagi kalau kemudian sebagai suami kurang bisa mendidik anak dan istrinya. Anak istrinya harus tahu orang tuanya itu prioritas pertama. Jangan sampai kemudian karena nggak bisa mendidik anak dan istrinya, akhirnya apa? Orang tuanya kayak pesakitan, kayak bukan apa siapa-siapa. Kebahagiaan orang tuanya tidak menjadi skala prioritas.
Kalau pergi kemana-mana oleh-oleh yang dipikirin anak istri, anak istri, anak istri. Orang tua nggak muncul di list. Orang tua bukannya nggak paham, cuman saking sabarnya aja. Mereka juga pernah kayak kita, sadar kalau mereka nggak penting. Nah, ini sedih ya. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita. Nah, yang kedua, nahruhuma wa sajruhuma. Di antara bentuk kedurhakaan adalah seorang membentak orang tuanya, meninggikan suaranya, meninggikan suara di hadapan orang tua, ya, membentak keduanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tanharhuma, jangan sekali-kali kalian membentak keduanya. Ya, sebagian ulama menafsirkan seperti Atha ibn Abi Rabah, dan jangan kalian menunjukkan gestur dengan tangan kalian, ya, yang menunjukkan penghinaan kalian kepada orang tua, mengipaskan tangan misalnya. Ini bagaimana para ulama memahami ayat ini. Jadi sekedar mengipaskan tangan ketika orang tua sedang berbicara, atau melakukan gestur tertentu yang, ya, menyuruh orang tua untuk diam, ya, ini durhaka. Ya, mengangkat suara, memotong pembicaraan, itu kedurhakaan. Orang tuanya marah, kitanya marah juga. Ini kurang ajar. Ya, sekali lagi, durhaka kepada orang tua dosa besar dan hukumannya disegerakan. Maka seorang setidak kondusif apapun keadaan, sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menahan diri. Wis bapakku, mamaku arep ngopo sak karepe, sing penting aku ning ngarepe sing gawe urip selamat. Mau maki-maki, mau ngomong yang gak karuan, dah diem. Ngapunten Pak, ngapunten Bu. Nggih kula klentu, nggih. Salah kula. Ampun kesupen dongaaken Bu Pak. Apalagi kalau orang tuanya masih yang halus, yang lembut, yang masih, jangan sampai kelembutan orang tua malah menjadi sebab kemudian kita ngangkat suara. Apalagi kalau yang terbiasa nggak pakai bahasa kromo misal, larikane taura misal, sama orang tua kayak gitu. Atau sebagian anak yang tidak bisa dia bahasa kromo, sementara orang tuanya terbiasa kalau yang sama yang lebih muda diajak bicara dengan bahasa kromo. Wah, itu menyakitkan itu kalau seorang kemudian bahasanya pakai bahasa ngoko, ratu rubuk. Itu lebih dari mengangkat suara untuk sebagian orang. Ngeliya mana no misalnya gitu. Wah, ini nggak sopan sekali. Maka masih mending seorang menggunakan bahasa Indonesia untuk mengantisipasi kesalahpahaman yang menyakitkan. Kadang untuk sebagian orang tua itu menyakitkan. Maka termasuk kedurhakaan terhadap mereka adalah ketika secara verbal kita nggak ditata, nggak mengatur supaya hati orang tua terjaga, jedar, ya. Nggak mikir gimana orang tua, yang penting saya pengen ngomong. Terkadang seorang mikir, ya primen normal ya, aku jadi anak dikasih nemen karo orang tua. Birrul walidain itu akses ke surga, dan memang surga itu mahal. Terkadang kita harus merelakan sebagian dari dunia agar mendapatkan keridhaan orang tua, yang dengannya kita mendapatkan keridhaan Allah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan yang mana ridha'u Allah ma ridha walidain, keridhaan Allah itu bersama dengan keridhaan apa? Dua orang tua. Sangat mahal memang, dan memang itu bentuk pembuktian. Mungkin kita nggak harus berjihad sebagaimana para sahabat berjihad. Kita nggak harus melakukan apa yang dilakukan oleh, ya, orang-orang yang mungkin di negara lain untuk air saja susah, pakaian saja susah, makan susah. Tantangan mereka di situ. Jadi mereka dijadikan mampu dan mudah untuk taat kepada orang tua. Tantangan kita mungkin adalah apa? Kita mau birrul walidain, tapi situasinya nggak mendukung. Orang tua kita nganyeli, nasallallahu abina misal. Benar-benar nggak mau memberikan apa yang menjadi hak kita misal. Wah, ya, sekali lagi, ya, no pain no gain. Nah, akan ada hasil besar tanpa pengorbanan. Wa kullahu maqalan karima, dan berusahalah untuk berbicara kepada kedua orang tua
dengan ucapan yang lembut, ya. Ibnu Katsir mengatakan dengan ucapan yang menunjukkan ketawadhuan, ada pengagungan. Kita tahu betul caranya gimana biar teman duduk kita nggak tersinggung, tapi kita nggak bisa sama orang tua kayak gitu kadang. Ya, kita bisa itu nyeting apa namanya, gimana cara ngomong supaya teman duduk dan nongkrong kita nggak apa, ya, nggak bosan. Tapi nggak bisa sama orang tua kayak gitu kita. Kita punya trik justru supaya apa, orang tua cepat apa bangkit dari apa tempat diskusinya, kemudian masuk ke kamar dan kita pun dengan kegiatan kita justru punya trik untuk seperti itu. Epen-epennya apa, angop, epen-epennya ngantuk, epen-epennya lemes, sama temennya nggak ada. Nas'alullahal afiyah. Maka inisiatif-inisiatif yang seperti itu kita harus sadar kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, insyaallah itu wallahul musta'an, ya. Masih panjang pembahasan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang mereka masih ada atau sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua kita, mengampuni dosa-dosanya, menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sedari kecil. Wallahul musta'an, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.